Arti syafaat dan golongan yang berhak mendapatkannya. Umat Islam berdoa dengan mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Itu karena beliau merupakan manusia pilihan pemegang syafaat al-uzma, atau syafaat yang agung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berhasil apabila Ia mengizinkannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 51 yang artinya, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. 7 golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang adil. Golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah seorang pemimpin yang berperilaku adil. Adapun maksud pemimpin adalah mampu memimpin dirinya sendiri. Kemudian nantinya setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seseorang yang selalu terikat hatinya dengan masjid, cara mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan senantiasa memakmurkan masjid. Sebagai muslim harus erat hubungannya dengan masjid. Maka dari itu orang yang selalu erat dengan masjid akan menjadi orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. 2 orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah, ketika orang-orang yang berkumpul maupun berpisah itu semua karena Allah, lalu menjalin keakraban satu sama lain murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lain seperti jabatan, kekayaan, dan keuntungan duniawi lainnya, maka Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat pada orang-orang tersebut. Lelaki yang diajak berzina oleh wanita namun menolaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak adalah seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita, lalu menolaknya karena takut atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut termasuk orang yang bermoral dan memiliki akhlak yang baik. Mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, hal yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yakni mendata orang-orang yang membutuhkan makanan, dan dia meninggalkan makanan tersebut di depan pintu pada malam hari, merupakan perilaku bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Umat muslim bisa mencontoh hal tersebut agar ketika bersedekah memiliki hati yang ikhlas. Jangan sampai tangan kiri orang lain. Kita mengetahui apa yang kita sedekahkan. Orang yang seperti itu kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, lalu mengalir air matanya, umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir adalah orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian, ia lalu meneteskan air matanya, sebab ia yakin
bahwasannya tempat sandaran yang paling utama manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. H.R. Muslim. Semoga kita menjadi salah satu dari golongan umat yang akan mendapatkan syafaat tersebut.